Industri kelapa sawit merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Namun, limbah yang dihasilkan juga cukup besar. Bagaimana limbah ini dikelola dengan baik? Yuk kita bahas teknik pengolahan limbah dan desain kolam limbah di pabrik kelapa sawit. Ada 4 topik bahasan pada video ini. Yang pertama jenis-jenis limbah, yang kedua teknik pengolahan limbah, yang ketiga desain kolam limbah, dan keempat pemanfaatan limbah. Jenis-jenis limbah di perkebunan kelapa sawit. Ada beberapa jenis limbah. Yang pertama, limbah padat terbagi 2 jenis, yaitu limbah padat hasil produksi. Contohnya tandan kosong, cangkang, abu boiler, dan solid decanter. Dan limbah padat domestik yang dihasilkan baik di rumah tangga maupun di kantor, yang terdiri dari limbah organik seperti kertas, ranting, dan daun serta sisa makanan. Dan limbah anorganik seperti plastik dan botol plastik. Selanjutnya ada limbah cair yang terbagi 2 jenis, yaitu limbah cair hasil produksi, misalnya limbah cair kelapa sawit atau yang kerap dikenal dengan palm oil milk atau effluent ataupun pomade. Kedua, limbah cair domestik, misalnya air pembuangan dari kantor atau perumahan. Selain itu, ada juga limbah gas yang terdiri dari limbah gas buang dan limbah gas metan. Limbah gas buang merupakan limbah yang dihasilkan oleh emisi sumber bergerak seperti kendaraan bermotor serta alat berat, dan emisi dari sumber yang tidak bergerak seperti cerobong, boiler, dan genset. Sedangkan limbah gas metane adalah limbah yang berasal dari emisi gas metan. Yang terakhir adalah limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun, yaitu limbah yang jika tidak dikelola dengan tepat dapat mengancam lingkungan dan kelangsungan makhluk hidup lainnya. Perlu diingat, limbah B3 harus dikelola secara khusus dan tidak boleh dicampur dengan limbah lainnya. Limbah dari perkebunan kelapa sawit tergolong banyak jenisnya dan harus diminimalisir untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Limbah padat non-B3 terbagi menjadi 2 jenis, yakni limbah padat hasil produksi seperti tandan kosong, cangkang, abu boiler, solid decanter. Dan ada juga limbah padat domestik yang dihasilkan dari rumah tangga maupun di kantor, yang terdiri dari limbah organik dan limbah anorganik. Pengolahan limbah padat menggunakan sistem 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, yang artinya mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang limbah. Berikut adalah cara pengelolaan limbah di kebun maupun di pabrik. Yang pertama yakni menjadikan tandan kosong sebagai pupuk kompos. Pengaplikasiannya tidak boleh lebih dari 6 hari setelah melalui hasil produksi. Untuk pengaplikasian di tanaman belum menghasilkan, tandan kosong diletakkan melingkari tanaman. Untuk pengaplikasian di tanaman menghasilkan, tandan kosong diletakkan di antara tanaman atau di sepanjang pasar pikul. Untuk limbah domestik tidak boleh dicampur, melainkan harus dipisahkan, dan limbah organik dapat didaur ulang menjadi kompos. Untuk limbah kedua yang dapat digunakan kembali, yakni cangkang. Limbah cangkang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar di pabrik dan juga sebagai bahan pengerasan jalan perkebunan. Teman-teman mungkin lebih kenal dengan istilah palm oil milk effluent atau POME. Limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit ini kapasitasnya sangat banyak ya teman-teman.
Dalam 1 ton minyak kelapa sawit saja dapat menghasilkan 2,5 ton limbah cair. Pengolahan limbah cair umumnya ada 3 proses, yaitu proses fisika, kimia, dan biologi. Contoh proses fisika yaitu proses sedimentasi, filtrasi, dan adsorpsi. Kemudian contoh proses kimia yaitu presipitasi, oksidasi, reduksi, ion exchange atau transfer elektron. Dan untuk proses biologi yaitu proses aerob dan anaerob, yang merupakan proses yang menggunakan mikroorganisme, penguraian yang dilakukan oleh mikroorganisme. Pengolahan limbah cair kelapa sawit bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya limbah cair kelapa sawit memiliki BOD dan COD yang tinggi. Oleh karenanya, perlu dilakukan treatment untuk menurunkan kandungan BOD dan COD, sehingga sesuai dengan baku mutu, sesuai dengan peraturan yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010, sebagaimana yang telah ditampilkan pada tabel berikut. Tabel tersebut menampilkan standar baku mutu, yaitu standar di mana palm oil mill effluent dapat dialirkan ke sungai, atau yang mengartikan statusnya sudah aman bagi lingkungan. Di pabrik kelapa sawit, ada 3 proses yang paling banyak menghasilkan limbah cair, yaitu proses sterilisasi, kemudian proses pemurnian, dan proses clay bed. Di video sebelumnya telah saya jelaskan bagaimana proses pembuatan minyak kelapa sawit dari awal sampai akhir. Saya berharap teman-teman telah menontonnya dari awal sampai akhir ya, sehingga memahami proses sterilisasi itu bagaimana, proses pemurnian bagaimana, dan proses clay bed itu bagaimana. Baik, ditampilkan dalam gambar berikut merupakan bagian alur pengolahan limbah cair kelapa sawit. Yang pertama, dari limbah yang berasal dari 3 proses tadi akan dialirkan menuju ke fed pit. Desain kolam limbah pabrik kelapa sawit perlu memperhatikan aspek-aspek seperti kapasitas, kedalaman, waktu tinggal, dan keamanan lingkungan. Desain yang efektif adalah kunci untuk mengolah limbah cair agar memenuhi baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke perairan atau dimanfaatkan lebih lanjut. Sistem kolam ini memanfaatkan proses biologis alami untuk mendegradasi bahan organik yang terkandung di dalam limbah cair kelapa sawit. Desain kolam limbah pabrik kelapa sawit terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kolam anaerobik yang memiliki kedalaman 2-5 meter. Kemudian ada kolam fakultatif yang memiliki kedalaman 1-2 meter, dan kolam maturasi yang memiliki kedalaman 0,5-1,5 meter. Kolam anaerobik adalah kolam yang digunakan untuk menciptakan kondisi tanpa oksigen yang optimal bagi bakteri anaerob dalam menguraikan senyawa organik kompleks menjadi biogas seperti metana dan juga karbon dioksida. Skum merupakan lapisan kerak yang mengeras dan terakumulasi di permukaan kolam limbah. Biasanya terdiri dari sisa-sisa minyak, lemak, ataupun padatan yang tidak larut air.
fakultatif adalah kolam yang memungkinkan terbentuknya dua lapisan, yaitu lapisan atas yang aerobik mengandung oksigen karena difusi dari udara dan aktivitas alga, serta lapisan bawah yang anaerobik. Berikut merupakan skema proses reaksi biologis yang terjadi di kolam fakultatif. Selanjutnya, kolam maturasi adalah kolam dengan kedalaman dangkal yang memungkinkan penetrasi sinar matahari yang optimal, mendorong pertumbuhan alga yang menghasilkan oksigen dan membantu menghilangkan nitrogen dan fosfor, serta patogen melalui proses fotosintesis dan sedimentasi. Selain kedalaman, berikut merupakan beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mendesain kolam limbah pabrik kelapa sawit. Selanjutnya adalah pemanfaatan dari limbah. Dalam industri pengolahan sawit, aktivitas yang dilakukan adalah ekstraksi minyak sawit kasar dari tandan buah segar, sehingga produk utama yang dihasilkan adalah minyak sawit kasar dan minyak inti sawit. Ditinjau dari neraca material umum proses pengolahan sawit, akan diperoleh produk utama sebesar 24% untuk CPO atau minyak sawit kasar dan 2,5% untuk PKO atau minyak sawit inti. Sisanya adalah produk samping, yaitu cangkang, serabut, janjangan kosong, dan limbah cair sawit. Semua produk samping sawit dapat dikelompokkan sebagai biomasa karena potensinya yang bisa diolah lebih lanjut menjadi bioenergi. Dari segi jumlah, limbah cair pabrik kelapa sawit atau LCPKS atau yang lebih sering disingkat menjadi POME atau Palm Oil Mill Effluent memiliki angka produksi tertinggi dibandingkan dengan jumlah produk samping lainnya. Sebagai gambaran, dalam 1 ton TBS yang diolah maka dapat dihasilkan 0,6 ton POME. Berdasarkan kapasitas PKS di Indonesia, rentang kapasitas pengolahan TBS bervariasi, mulai dari 30, 45, sampai 60 ton per jam. Sehingga dalam sehari, jumlah POME yang dihasilkan dapat mencapai 720 ton. Dengan adanya optimasi pemanfaatan biogas dari limbah sawit, industri sawit Indonesia dapat meningkatkan kontribusinya dalam usaha peningkatan porsi bioenergi dalam target bauran energi terbarukan tahun 2030, yaitu sebesar 23%. Dengan pengelolaan limbah yang baik, pabrik kelapa sawit tak hanya ramah lingkungan, tetapi juga efisien dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton video kami, sampai jumpa!